Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian hari ini akan belajar tentang penerapan hukum Newton pada katrol. Di sini kita fokuskan pada gerak benda pada katrol licin. Nanti di kelas selanjutnya kalian akan belajar gerak benda pada katrol yang dipertimbangkan nanti gerak katrolnya, yaitu di bab keseimbangan benda tegar. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar berkah ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Baiklah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Newton. Di sana ibu guru sudah bertanya tentang, coba kalian cari persamaan percepatan A pada katrol jika M1 lebih besar daripada M2. Oke. Di sini saya akan memberikan umpan balik dari diskusi yang sudah kita lakukan pada saat KBM. Pertanyaannya, jika di sini M1 lebih besar daripada M2, maka percepatan dari sistem ini berapa? Nah, di sini jika M1 lebih besar daripada M2, logikanya massa yang besar akan membuat gerak benda akan menuju ke sini ya. Jadi M2-nya akan talinya akan ke atas, kira-kira seperti ini. Kemudian W, ingat ya, W itu akan selalu ke bawah. Massa dimanapun akan tetap sama besarnya. Oke, ini tegangan tali. Ini bisa dianggap T1, ini bisa dianggap sebagai T2. Dengan catatan tali ini kan menyatu ya, berarti T1 sama dengan T2 sama dengan T. Untuk menyelesaikannya, kalian harus tinjau satu-satu dari sistem ini. Di video sebelumnya, ibu guru sudah menjelaskan tentang penerapan hukum Newton pada lift yang hanya satu bagian ini saja. Untuk pada katrol juga sama, tinjau benda satu dan tinjau benda dua. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tinjau benda satu. Benda satu akan ibu guru potong kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi kalian harus menggambar lagi proyeksi dari diagram gayanya. Ini W1 ya. Nah, gerak A-nya ini ke bawah. Ingat, yang positif itu akan searah dengan A-nya. Berarti di sini karena dia bergerak, sigma F sama dengan M dikali A. F-nya apa? Kan katrol ini bergerak di sumbu Y ya. Maka dia sigma FY sama dengan M kali A. Ingat ya, yang searah dengan A itu positif. Berarti W1 min T1 sama dengan M-nya adalah di sini apa? M1. M1 dikali dengan A. W itu adalah M1G min T1 sama dengan M1A. Berarti jika saya pindah ruaskan, M1G plus pindah ruas jadi minus, M1A sama dengan min, pindah ruas jadi plus ya, T1. Berarti T-nya sama dengan T1 sama dengan M1G min M1A. Nanti kalau nyari persamaan tegangan, kalian boleh pakai tegangan tali 1 ataupun tali 2, karena konsepnya tegangan tali 1 ataupun tali 2 itu sama. Dengan catatan kalian harus tahu dulu nilai dari A-nya. Sekarang langkah selanjutnya yaitu tinjau benda 2. Sama seperti tadi, saya proyeksikan dulu gambarnya. Ini adalah T2, ke bawah ini adalah W2. Ingat ya, A-nya ke atas. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Kenapa M kali A? Karena posisi katrolnya bergerak.
massa yang lebih berat akan menarik massa yang lebih ringan. Contohnya kalian sama ember, jika pasti embernya akan menuju kalian, kecuali kalian yang membuatnya untuk jatuh. Ini kan geraknya di sumbu Y ya, jadi sigma Fy sama dengan M kali A. Berarti ingat ya, yang searah A itu yang nilainya positif, berarti T2 min W2 sama dengan M dikali A. T2 min M2G sama dengan M2A. Di sini M2 ya. Kenapa saya tulis 2? Karena kita sedang meninjau benda yang kedua. Berarti T2 sama dengan M2A min pindah ruas jadi plus ya, M2G. Sekarang ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Kita substitusi. Langkah berikutnya substitusi persamaan 1 dan 2. Nah, sekarang kan tadi kita konsepnya T1 sama dengan 2 atau sama dengan T, berarti T1 sama dengan T2. Saya tuliskan di sini M1G min M1A sama dengan T2-nya ini ya. Saya tulis ulang lagi, M2A plus M2G. Karena kita ingin mencari A, maka yang A-nya kita kumpulkan yang sejenis. Berarti ini M1G plus pindah ruas jadi minus ya, M2G sama dengan pindah ruas M2A min pindah ruas jadi plus M1A. Kan G sama G nya sama ya, saya keluarkan jadi M1G dalam kurung M1 min M2 sama dengan A dalam kurung M2 ditambah M1. Karena penjumlahan M1 tambah M2 atau M2 tambah M1 sama ya, berarti tidak masalah jika saya pindah posisinya. Berarti ini kan kali, kita kan butuhnya mencari A, berarti kalau dia pindah ruas berarti jadi bagi ya, jadi G sama dengan M1 min M2 per M1 plus M2 sama dengan A. Oke, ada pertanyaan di sini, boleh ditulis di kolom komentar. Baiklah, tantangan berikutnya dari Ibu Guru. Coba kalian cari persamaan percepatan A pada katrol jika M2 lebih besar daripada M1. M2 lebih besar daripada M1. Cari persamaan A-nya. Nanti kita diskusikan jawaban kalian pada saat KBM. Ibu Guru mendapatkan nilai A-nya A sama dengan G dalam kurung M2 min M1 per M1 plus M2. Nanti siapa yang sudah dapat pas KBM nanti kita diskusikan lagi bagaimana caranya bisa mendapatkan persamaan ini. Ingat ya, diagram gayanya harus digambar. A-nya itu arahnya kemana, biar kalian tahu dapat nanti persamaan seperti ini. Jadi kesimpulannya, jika pada katrol itu kesimpulannya ini ada katrol mau di sini M1, M2 ataupun seperti ini. Nanti jika dia tanpa inersia katrol, ini katrol ini ya, nanti di kelas berikutnya di bab keseimbangan benda tegar akan kita bahas ini nilai M-nya. Tapi karena di sini masih kelas 10, jadi inersianya kita abaikan. Jadi rumusnya persamaannya itu A sama dengan intinya G dalam kurung massa yang lebih besar
dikurangi, massa yang lebih kecil dibagi dengan massa yang besar ditambah massa yang kecil. Ini trik cepat dari ibu guru supaya nanti kalau kalian UTBK atau nanti tes kayak gitu, kalian tidak perlu mencari konsep panjang-panjang ini. Tapi namanya belajar tetap butuh proses, kalian harus bisa menemukan dari mana. Baiklah, terima kasih banyak sudah semangat dan giat belajar fisika. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.